Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas A dan B, kita kembali hadir di MK Hadis Hakam 1 dalam mata kuliah Hadis Hakam 1 yang merupakan pertemuan ketiga ya. Tadi malam sudah kita upload dan saya tampilkan video pertemuan kedua yang menjelaskan materi tentang tohar. Dan kali ini saya membuat video yang berkaitan dengan materi pertemuan ketiga, yaitu pendalaman materi hadis tohar. Ini saya rekam di luar tanggal, harusnya direkam dan diupload pada tanggal 4 Maret ya, sesuai dengan jadwal resmi. Tetapi karena ada kendala seperti yang saya jelaskan kemarin atau tadi malam, sehingga menyebabkan saya baru bisa upload video ini hari ini tanggal 9 Maret 2020. Dimaafkan ya atas kesalahan teknis atau ada gangguan teknis yang saya alami pada saat ini. Dan alhamdulillah sudah teratasi. Oke, baik, singkat saja untuk hari ini materi pendalaman adalah penugasan. Penugasannya adalah saya akan membuat kelompok untuk masing-masing kelas. HKI A dan HKI B saya buat kelompok. Dan kemudian setiap kelompok akan saya berikan tugas mencari hadis. Tugasnya mencari hadis, kemudian disusunlah sanadnya, kemudian dibuatkan terjemahnya, dan selanjutnya dibuatkan kesimpulannya. Kira-kira maksud hadis ini itu apa? Jadi itu ya, pertama sanadnya disusun secara lengkap, kemudian dibuatkan terjemahannya, lalu disimpulkan kandungan hukum atau kandungan hadis ini berbicara tentang apa. Ya. Dan saya sudah membagi setiap kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti saya akan jelaskan teknis pengerjaan tugas. Oke, yang pertama saya akan ke kelas HKI A dulu untuk menyebutkan kelompoknya. Saya share ya. Itu kelas HKI A. A. Nah, ini dia ya, sudah muncul. Kelas HKI A itu sudah saya bagi menjadi 8 kelompok ya. Untuk kelompok 1 saya sebutkan 1 Putri Andini, kemudian kedua Ahmad Ihsan Ramadan, Rafli Ramdan, dan Muhammad Hafifi Roif. Kelompok 2 Lutfan Trimukti, Adila Syaidatun Nisa, Ahsin Sidqi, dan Dini Safitri. Kelompok 3 Riyodho Abdillah, Hasna Zahra Wahyuni, Muhammad Fakih, dan Muhammad Arifin Ilham. Kelompok 4 Uswatun Hasanah,
Abdul Rafi Ardianto, Hafiz Gilman Abdul Aziz, dan Rizky Hilman Syah. Kelompok 5, Tufatul Khalisah, Husnaini Amira, Argia Atala Putri, dan Ahmad Fahrul Fauzi. Kelompok 6, Dwi Husniati, Muhammad Mustajib Ramdhani, Nailah Nur Azizah, dan Mausiqan Azam Riyasul Haq. Kelompok 7, Gulam Ahmad Surya Negara, Fitri Mahyudin, Rosikah, dan Diana Ramadhani. Dan kelompok 8, Nadia Arafah Zahra, Zakiatul Qawi Batin, dan Randy. Ini kelompok kelas A. Berikutnya kelompok kelas B. Oke, saya tampilkan kelompok kelas B. Ini dia. Udah muncul belum? Oh iya, udah muncul. Kelas B. Kelompok 1, Adi Saputra, Mumtaz Muhammad Hafiz, Ridho Oktavian. Itu ya kelompok 1. Kedua, Sunensi, Olis Wulandari, dan Zahwa Amalia Fitri. Kelompok 3, Muhammad Dhani Herlambang, Nizania Rizkinov, Anindya Novinaila. Ya itu dia kelompok 3 ya. Kelompok 4, Muhammad Farid Al-Furqan, Muhammad Wildan Nazka Rahmah, Agung Wiguna, dan Edi Mufrodi. Kelompok 5, Dea Lestari, Rizky Putri Aulia, Zulkifli Hanafi, dan Rizky Amalia. Kelompok 6, Siti Zahra Cahyani Riano, Ahmad Dias Pawaj, Alvin Nur Rizky Ahmad, dan Muhammad Jamilul Laili Abdullah. Kelompok 7, Maulana Ramdhani, Ahmad Mario Maulana, Hijul Muhtaram, dan Fatur Rahman. Kelompok 8, Imam Sanusi, Ilma Sakinah, Nelly Amalia, dan Ahmad Anfarudori. Dan kelompok 9, Fatih Mustafa, Niswatin Hadirah Kudsiyah, Isma Amalia Sayyidah, dan Muhammad Akmal Zidan. Nah, itu kelompok kelas B. Dan saya ingatkan, untuk kelompok tugasnya adalah mencari hadis nomor sekian. Nah, adanya di sini. Kelompok 1 tanda kurungnya hadis nomor 1. Dalam tanda kurungnya ya, coba dilihat. Semuanya ada. Kelompok 2 hadis nomor 2, kelompok 4 hadis nomor 5, kelompok 7 hadis nomor 10, kelompok 8 hadis 28, kelompok 9 hadis 29. Sama, A juga sama. Terus Pak, bagaimana maksudnya hadis nomor 29 itu gimana? Nah, saya kasih contoh, gampang. Cuma lihat di modulnya. Ya, coba lihat ya. Modulnya bagaimana? Kita lihat modulnya. Tadi kelompok 9 itu hadis nomor 29. Berarti tinggal lihat di nomornya. Mana nomornya? Yang ini ya. Ini yang ini ya. Jadi kalau hadis nomor 29 itu hadis yang mana? Yang kita cari. Kita urutkan. Kita temukan, cari sampai dapat. Nah ini 29. Berarti ini ya. Hadis nomor 29 dibahas oleh kelompok 9. Begitu seterusnya ya untuk pencarian hadisnya. Biar enggak bingung. Karena tahun lalu ada yang nanya, Pak, saya hadis nomor berapa loh? Ya tinggal dilihat di keterangan di daftar tugas, daftar pembagian kelompok. Kemudian saya juga perlu sampaikan bagaimana cara mencarinya. Nah ini dia, perhatikan. Kalau hadis nomor 1, lihat. An Abi Hurairah dan seterusnya. Akhrajul Arba'ah ya, diartikan Akhrajul Arba'ah. Nah, berarti kalian cari saja di kitab hadis yang 6 di bagian Sunan, kitab Sunan. Siapa? Ya, berarti Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, atau At-Tirmizi. Di sini Akhrajul Arba'ah. Memang di dalam kitab Bulughul Maram itu, karena memang kalau kalian ingat dulu di semester 2 materi kuliah ulumul hadis disebutkan bahwa kitab hadis yang ditulis pada abad keempat
kelima itu cenderung disusun oleh ulama hadis yang tidak punya sanad atau dikenal sebagai ulama mutaakhirin. Dia tidak punya sanad sendiri, melainkan hanya bersandar pada hadis atau kitab hadis yang memiliki sanad tersendiri. Di mana? Ya mereka yang menyusun kitab pada abad kedua, ketiga, maksimal tiga. Itu masih punya sanad. Seperti kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, itu semuanya mereka memiliki sanad. Atau muwatta'nya Imam Malik itu punya sanad. Jadi itu mereka punya sanadnya sendiri. Akan disebut penulis kitab hadis pada abad ketiga atau kedua itu sebagai ulama hadis mutaqaddimin. Nah, kitab Bulughul Maram ini disusun pada abad keempat ini, abad kelima. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tidak punya sanad. Maka beliau akhirnya merujuk kepada kitab-kitab hadis pendahulunya. Hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram, cara penulisannya ada rumusnya. Akhrajahul arba, akhrajahus salasah, akhrajahu Ibnu Majah atau muttafaqun alaih. Ada rumusnya. Maksudnya apa? Berarti akhrajahul arba berarti rujukannya kemana? Ya kitab Sunan. Kalau salasah berarti itu Sunan tapi kurang satu. Jadi kalau kalian mau melihat ini mana Pak? Mencari sanadnya. Nah, tinggal lihat akhrajul arba'ah. Berarti cari ke kitab Sunan. Kalau misalnya disebutkan langsung akhrajahu Ibnu Majah berarti gampang. Tinggal cari ke kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian kalau disebutkan muttafaqun alaih seperti yang ini ya, muttafaqun alaih. Bagaimana Pak? Berarti kitab yang dicari kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi tinggal cari aja, tinggal lihat dan telusuri. Nah berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah bagaimana Pak jika cara mencarinya di kitab Kutubus Sittah. Gimana Pak? Saya persilakan kalau kalian punya waktu datanglah ke perpustakaan fakultas. Di sana lengkap seluruh kitab Kutubus Sittah itu ada di sana. Insya Allah ada selama belum dipinjam dan tidak kembali. Nah itu lain lagi. Insya Allah ada. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai itu ada semua di perpustakaan fakultas. Termasuk juga Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Bahkan kalau tidak salah ada terjemahannya. Ya coba cek sendirilah. Atau solusi lainnya adalah saya akan siapkan itu ininya versi online-nya ya, versi online-nya. Ya, saya tampilkan ya. Saya share coba ya. Nah, ini dia ya, sudah muncul. Inilah Kutubus Sittah yang saya maksud. Jadi, saya akan bagikan link ini kepada kalian untuk memudahkan dalam proses pencarian sanad tadi. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Dan sengaja untuk kelas HKI A dan B ini saya tidak carikan kitab yang lain. Khusus saya bagikan hadisnya yang pencariannya hanya ada di kitab yang 6 ini. Misal nanti ada Al-Mustadraknya Al-Hakim
atau mungkin apa, Sunan apa, kitab Al-Kubronya Al-Baihaqi tidak saya masukkan. Jadi saya mudahkan kalian dengan cara saya hanya batasi hanya ke 6 kitab hadis induk ini saja. Itu ya, saya siapkan nanti linknya akan saya bagi di mana? Di GCR. Oke, dan berikutnya saya akan saya jelaskan mengenai tugasnya. Bagaimana teknis pengerjaan tugasnya. Oke, perhatikan. Ya, saya share ya. Ya. Lagi sudah muncul ya. Tugas 1 pendalaman hadis Toharoh. Buatlah makalah pendalaman hadis tentang Toharoh yang memuat satu, redaksi hadis secara lengkap dengan artinya, kedua, sanatnya, dan yang ketiga, kesimpulan hadisnya. Petunjuk pengerjaan dikerjakan secara kelompok. Ingat, bukan individual, kelompok. Kemudian yang kedua, hadis yang dikaji masing-masing kelompok sebanyak 1 hadis. Ya, dengan pembagian yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tadi itu ya, sudah saya jelaskan. Yang ketiga, gunakanlah template MS Word yang saya kirimkan sebelumnya atau ada di lampiran nanti. Bisa dilihat. Kemudian yang keempat, perhatikan. Batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Selasa. Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, pukul 07.00. Perhatikan batas akhir pengumpulan tugas. Jika mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugas yang sesuai dengan jadwal, maka dianggap mahasiswa tersebut tidak mengerjakan. Jadi tolong perhatikan batas akhirnya. Sebab kalau sudah lewat, saya tutup. Ini ya, saya centang biru ini ya, saya tutup. Jadi kalau sudah lewat tanggal 18 jam 7 pagi, misalnya jam 7.12, jam 7:05, itu sudah ditutup dan bisa diupload lagi tugasnya. Terus ada yang bertanya, Pak, kan ini tugas kelompok, apakah semua wajib mengupload? Saya sarankan upload semuanya. Saya sarankan upload semuanya, jangan perwakilan, kalau bisa semuanya. Dan kalau dilihat, misalnya kelompoknya ada 4 orang, 3 orang tepat waktu, sebelum jam 7 atau sebelum tanggal 18. Terus ada satu yang uploadnya lewat tanggal 18, lewat jam 7. Gimana itu, Pak? Apakah dianggap tidak mengerjakan? Nah, khusus kelas HKI A dan B MK Hadis Agam 1, karena seluruh tugasnya itu tugas kelompok, maka yang terlambat saya anggap ikut sesuai dengan yang mereka sesuaikan waktunya. Jadi ya, kalau yang lain tidak terlambat, berarti yang terlambat masuk kelompok yang sesuai. Jadi tidak masalah. Kecuali kalau tugasnya tugas individual. Itu beda lain, beda cerita. Jadi bisa jadi tidak selamat kalau tugas individu. Ini saya umumkan supaya kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak masalah. Bagi yang terlambat satu anggota kelompok, yang penting anggota yang lain tepat waktu. Ya, dan saya sarankan upload semuanya. Tidak perwakilan. Dan ini template-nya bisa kalian lihat. Ini contohnya ya. Nah, ini dia template tugas mata kuliah di program 1, pendalaman materi tentang toharoh. Menyusun, ada nama dan name, kemudian jurusan. Nah, ini template-nya. A besar, hadis
kemudian B besar sanad, dan C besar kesimpulan hadis. Jadi kalian tulis di situ hadisnya apa, teks Arabiknya ya, usahakan pakai teks Arabik. Kemudian ditulis secara lengkap sanadnya, haddasana, an, dan seterusnya sampai ke qala Rasulullah SAW. Kemudian jangan lupa artinya. Ingat, tulis hadisnya, tulis arti hadis di atas dengan cara mencari referensi hadis terjemah. Jadi kalian selain mencari sanad hadis juga kalau ada di perpustakaan ya cari buku referensi hadis terjemah. Nah, itulah ya tadi contoh atau penjelasan saya mengenai teknis pengerjaan tugas. Silakan kalian kerjakan dengan batas waktu sampai tanggal 18 Maret 2025. Jadi cukup panjang ya. Bahkan sampai hampir seminggu lebih gitu bahkan. Karena minggu depan atau tanggal 11 itu kita membahas pertemuan materi kedua tentang sholat satu. Tapi sambil jalan kalian juga mengerjakan tugas satu. Ya, baik saya kira itu. Jika ada yang belum paham bisa segera dikonfirmasi ke teman-temannya. Jadi sesama anggota kelompok segera mencari pasangannya. Cari, saya dengan siapa? Ayo kita diskusi persiapan untuk mengerjakan tugas satu ini. Dan saya ingatkan juga, kelompok ini tidak permanen. Jadi nanti pada tugas berikutnya saya acak lagi supaya tidak bosan. Tidak itu lagi yang menjadi anggota kelompok. Jadi saya acak. Dan kalau misalnya ada yang komplain, Pak, saya kok ketemu dia lagi? Saya usul Pak, ditukar. Nah, akan saya pertimbangkan. Itu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mari kita akhiri pertemuan ketiga ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.